Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Pramana Nugraha Abidin dengan NPM 185520 Di sini saya akan mereview hasil resume saya di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data Teori. Yang pertama itu konsep. Di sini saya ada menuliskan konsep basis data. Jadi basis data itu himpunan kelompok data yang berhubungan dan diorganisasikan secara sedemikian rupa sehingga dapat diakses kembali dengan cepat dan mudah. Kemudian ada juga konsep sistem manajemen basis data. Jadi sistem manajemen basis data itu sebuah sistem yang ditujukan untuk mengolah data-data yang sudah ada. Kemudian kita lanjut ke ada juga abstraksi data. Di sini abstraksi data itu untuk menyusun pandangan abstraksi dari sebuah data. Hal ini tujuannya untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Oke, kita lanjut ke di sini juga ada arsitektur data. Arsitektur data itu merupakan sumber bisnis di lingkungan sebuah basis data. Oke, kita lanjut ke sistem basis data terdistribusi. Sistem basis data terdistribusi itu ada pada contohnya seperti mahasiswa yang mengurus sebuah KRS. Jadi dia bisa terkoneksi untuk melakukan pemilihan mata kuliah, jadwal kuliah, kemudian konsultasi dan pembayaran bisa dilakukan di dalam satu server database. Kemudian kita lanjut ada di beberapa server database itu ada seperti SQL, Foxbase, DBase, IBM DB2, Oracle, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga konsep entitas. Di sini entitas itu merupakan orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Bisa juga disebut sebagai hal-hal yang sangat penting dalam sebuah sistem. Kita lanjut ke di sini ada atribut. Atribut itu seperti ciri-ciri dari entitas. Jadi misalkan entitas itu manusia itu pasti dia punya nama, kemudian ada hobi, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Kemudian ada data value. Data value itu seperti misalkan nama mahasiswa itu memiliki beberapa karakter. Misalnya tipe datanya apa dan berapa jumlah datanya. Kita lanjut ke fungsi database. Di sini untuk mempermudah pengaksesan data di berbagai hal. Dan juga supaya tidak adanya penggandaan data ketika ingin mencari suatu file. Kemudian jika file itu banyak, kita mudah untuk mencarinya. Kemudian di resume itu ada DML atau Data Manipulation Language dan Data Definition Language atau DDL. DML itu bertujuan untuk memanipulasi data seperti menambah, menghapus, dan mengedit. Kalau data definition itu seperti membuat dan kebanyakan untuk mendefinisikan suatu data pada database. Kemudian lanjut ke pengguna database. Pengguna database di sini
ada 3 jenis. Yang pertama itu database manager, administrator, dan database user. Database manager itu modul yang menyediakan interface penyimpanan dalam database itu. Kemudian administrator itu yang mempunyai seluruh kekuasaan dalam mengontrol database. Kemudian kita lanjut ke konsep relasi. Di sini ada banyak sekali model relasi database yang akan bisa dihubungkan dari setiap tabel. Seperti halnya relasi itu antara npm dengan nama. Tabel npm itu bergabung direlasikan dengan tabel nama, kemudian direlasikan juga pada tabel yang lainnya. Kemudian di sini ada juga relation key. Itu ada super key, candidate key, primary key, alternate key, foreign key. Kemudian lanjut ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Itu sebuah notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Seperti entitas itu memiliki notasi sendiri dalam sebuah desain ERD, itu berbentuk kotak. Kemudian atribut itu lingkaran atau yang bentukannya oval. Kemudian di sini ada relasi itu seperti berlian bentuknya. Kemudian untuk relasi antar tabel itu biasanya dihubungkan di tabel baru dengan mengambil satu entitas di tabel A misalkan, dan diambil dari entitas tabel B. Kemudian di sini ada kardinalitas atau derajat relasi. Ada 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1, dan banyak ke banyak. Di sini juga ada misalkan 1 ke 1 itu seperti satu supir itu memiliki satu mobil untuk suatu pekerjaan. Kemudian ada juga di sini untuk yang 1 ke banyak itu satu kelas memiliki banyak siswa. Kemudian ada 1 banyak ke 1 yaitu siswa itu berkuliah di satu jurusan. Kemudian ada banyak ke banyak yaitu siswa mengikuti banyak kuliah. Jadi dari banyak siswa itu mengikuti banyak mata kuliah. Kemudian di sini untuk dalam penyampaian pematerinya mungkin ada sedikit banyak perulangan, sehingga dalam resume ini ada sedikit terulang materinya sehingga tertulis 2 kali. Dan mungkin itu saja review UAS saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.